Salam Triteos, salam satu keluarga Allah. Pada siang hari ini saya akan membuka konten dengan judul Triteos, Realita Konkret Surga. Mengapa saya membuka konten dengan judul tersebut? Karena kemarin itu tidak sengaja ya saya mengikuti debat Zoom gitu. Ada yang mengatakan bahwa Allah itu tidak bisa dimutilasi, katanya begitu. Jadi Allah itu tidak bisa dimutilasi jadi tiga. Jadi saya tuh sempat mikir gitu loh. Ini apa yang dimaksud itu dengan doktrin Triteos atau bagaimana ya? Karena dia sedang tidak berdebat dengan saya gitu loh. Anggap sajalah memang dia tuh sedang melakukan sindiran lah terhadap doktrin Triteos gitu. Lalu saya mencoba untuk menimpali di dalam grup debat itu, tapi kok saya tidak ada kesempatan untuk bicara gitu. Jadi mereka tuh berdua berdebat intens dan saya tidak memiliki kesempatan, terus akhirnya ya sudahlah gitu. Coba deh saya mencoba monolog untuk membahas apa yang ada di dalam pemikiran mereka bahwa Triteos itu memutilasi Allah. Nah, sedulur Triteos, sebetulnya ungkapan-ungkapan seperti ini itu adalah salah satu bentuk brainwash. Salah satu bentuk aplikasi brainwash bagaimana menegakkan bendera gadungan homoousios. Karena mereka tahu bahwa kalau mereka membaca Alkitab, terutama di kitab Wahyu ya, terutama tentang topik perjamuan kawin anak domba, ya mau dibolak-balik, mau di grumbiang-grumbiang, mau dijedot-jedotin, ya tetap larinya tuh Triteos. Loh, saya sudah berkali-kali baca ayat itu dari seorang yang duduk di atas tahta, lalu kemudian adanya gulungan kitab yang dimeterai, tidak ada seorang pun yang layak membukanya kecuali anak domba. Lalu kemudian anak domba datang, ya, lalu disimbolkan dengan binatang yang bermata 7 dan bertanduk 7. Nah, itu adalah kemampuan transendenitas daripada Allah Bapa ya. Itu tafsir saya ya. Nah, saya nggak sedang membahas itu. Lalu kemudian gulungan kitab yang bermeterai itu diserahkan kepada anak domba. Lalu Wahyu 3 ayat 21 tertulis bahwa anak domba atau anak Allah itu duduk bersama dalam satu tahta. Lalu kemudian di Wahyu 4 ayat 5 ada ketujuh oboro Allah yang menderu-deru di depan tahta. Lah sebetulnya kalau panjenengan membaca Alkitab ya, membaca kitab perjamuan kawin anak domba, saya nggak ngerti. Apa di pemikiran mereka tuh saya nggak paham. Sama sekali nggak paham. Ya mungkin ketika mereka membaca, mereka menganggap bahwa cerita itu memutilasi Allah gitu. Wah, cilaka. Cilaka, bro. Itu sama halnya panjenengan tuh meludahi kitab Anda sendiri. Loh, bener. Saya kadang cukup prihatin ya dengan cara orang-orang homoousios, teolog homoousios membrainwash umatnya. Itu dengan istilah-istilah yang aneh gitu loh. Jadi doktrin Triteos memutilasi Allah jadi 3. Aneh itu. Lah kalau panjenengan sebagai orang Kristen dan tidak menyukai Triteos, ya
minta usul kepada LAI atau minta usul kepada penerbit untuk mengganti ya kronologis perjamuan kawin anak domba. Ya masalahnya kan memang ceritanya begitu. Ya kan? Triteos itu memang kronologisnya kan adalah realitas konkret yang ada di surga. Jadi kalau panjenengan pengen menghapus triteos dari Alkitab, ya kronologis itu ya dihapus saja. Itu otomatis orang-orang juga nggak akan percaya triteos. Karena nggak ada dasarnya orang percaya triteos. Ya orang percaya tentang triteos ya dasarnya dari situ. Dari situ. Itu adalah suara yang paling kuat untuk menjelaskan tentang realitas konkret tentang triteos. Sangat disayangkan ya, sangat disayangkan demi menegakkan bendera gadungan. Ya, para teolog homoousios itu mengajarkan ya untuk membrainwash umat itu dengan istilah-istilah yang ya menurut saya itu bersifat diabolik ya. Bersifat satanik. Satanik tuh jadi seperti membuat mental block. Mental block untuk membuat orang Kristen itu terselubung dengan kebenaran. Loh, udah pasti begitu dia baca kitab Wahyu langsung ada mental block itu. Oh, ini memutilasi Allah. Kamu jangan memutilasi Allah ya. Ini apa yang kamu baca tuh sesungguhnya tidak begitu. Lah yang kita itu tujuannya membaca Alkitab kan memang ya membacanya ya seperti itu. Nah, kok membaca Alkitab sesungguhnya tidak begitu, kamu teolog goblok. Lah orang itu dibaca memang kronologisnya seperti itu, kok sesungguhnya tidak seperti itu. Ngawur. Kenapa Rasul Yohanes diberikan wahyu seperti itu? Kronologis perjamuan kawin anak domba seperti itu. Ya memang tujuannya Allah memberikan wahyu kepada Rasul Yohanes untuk disampaikan kepada umatnya, disampaikan kepada gerejanya untuk memahami bahwa ada triteos. Di surga itu ada triteos. Nah, jadi sebetulnya apa yang mereka katakan tentang memutilasi Allah, memotong-motong Allah menjadi 3 bagian, itu adalah sifat daripada propaganda demonik, propaganda satanik, ya, yang bertujuan untuk memberikan mental block. Jadi ketika umat Kristen itu membaca kronologis perjamuan kawin anak domba itu membuat nggak ngerti. Meripate dilala langsung merem nggak ngerti. Jadi ya itu dianggap ya kayak cerita fiksi kayak gitu. Cerita dongeng, cerita fiksi, nggak ada maknanya apa-apa. Ya karena sudah di brainwash dengan ungkapan bahwa engkau sedang memutilasi Allah. Engkau sedang memotong-motong Allah jadi 3 bagian. Gitu. Nah, makanya saya juga bilang sama panjenengan, ya ungkapan panjenengan itu ungkapan yang sifatnya diabolik, sifatnya setanik, untuk memberikan mental block, untuk membuat orang-orang Kristen ketika membaca Alkitabnya itu tidak mudah. Nah, saya sampaikan ini, ya pesan-pesan ini kepada panjenengan yang suka menggunakan istilah itu apa ya, memutilasi Tuhan. Nah, emang bisa kita memutilasi Tuhan? Yang bener aja. Aduh, ada-ada aja tuh. Kalau panjenengan pelajari ya, orang-orang homoousios itu dalam membrainwash para umat ya, untuk menegakkan bendera gadungan itu ya.
seperti konten yang saya kemarin itu memang, aduh, mereka tuh menghalalkan segala cara. Ini yang saya tuh sampai heran. Mereka tuh menghalalkan segala cara, bro. Loh kok bisa begitu? Karena doktrin mereka tuh sangat rapuh. Sangat rapuh. Jadi nabrak ayat-ayat Alkitab tuh sangat banyak. Ya karena doktrin mereka tuh sangat rapuh, ya mau nggak mau ya mengandalkan intimidasi, brainwash, dan menggunting dalam lipatan. Nah salah satunya dalam bentuk brainwash itu ya istilah memutilasi Allah itu. Waduh, itu jelas istilah brainwash, istilah diabolik dan istilah satanik yang membuat orang-orang Kristen itu menjadi buta ketika membaca kronologis perjamuan kawin anak domba. Oh, sampai segitunya loh. Jadi sampai segitunya mereka tuh dalam membela doktrinnya tuh sampai segitunya. Sampai memakai istilah-istilah yang aneh gitu loh. Aneh gitu loh. Memutilasi Allah itu. Gimana coba memutilasi Allah itu? Ya tujuannya hanya menimbulkan intimidasi dan ketakutan saat orang Kristen membaca kitab Wahyu dalam perjamuan kawin anak domba dan secara kronologis diketahui bahwa memang orang Kristen itu Tuhannya Triteos. Nah, untuk menakut-nakuti dan mengintimidasi orang Kristen yang membaca Alkitab, makanya mereka bilang, kalau kamu berpaham Triteos, kamu sedang memutilasi Allah. Wow. Sampai segitunya loh. Mereka menakut-nakuti umat tuh sampai segitunya. Nah, sekarang saya tanya balik ya. Emang ada manusia yang bisa memutilasi Allah coba? Saya tanya tuh. Ada nggak? Aduh, ada aja loh. Lah kita itu kan menyimpulkan Triteos kan memang ya kesimpulannya begitu. Apa yang kita lihat dan kita baca secara kronologis kita urutkan, ya memang Triteos. Ya, Allah Bapa yang transenden menghipostasis dirinya, menyatakan dirinya sebagai seseorang yang duduk di atas tahta. Sedangkan anak domba menghipostasis dirinya sebagai seseorang yang menerima gulungan kitab. Iya kan? Lalu Roh Kudus menghipostasis dirinya sebagai 7 roh Allah di depan tahta. Triteos. Kronologis urut-urutannya sangat jelas. Lalu panjenengan bilang, oh itu sebetulnya Allah yang satu kok. 3 itu hipostasisnya. Lah berarti kalau panjenengan bilang begitu ya sama dengan mengakui bahwa panjenengan juga memutilasi Allah. Bedanya itu kalau panjenengan itu mengakui memutilasi Allahnya itu dengan sembunyi-sembunyi, ya kan? Lalu menuduh orang ya yang berpaham Triteos itu memutilasi Allah itu secara terang-terangan. Mau hipostasis, mau itu osios yang mandiri, ya namanya sudah nampak terpisah ya memang itu Triteos. Itu sudah di luar tanggung jawab kita. Ya, di luar tanggung jawab kita ya untuk menyimpulkan apakah itu adalah mereka memiliki ausios mandiri atau ausios yang hanya hipostasis. Itu di luar tanggung jawab kita. Yang jelas tuh pesan apa yang Allah nyatakan, ya itulah yang kita harus terima. Allah memberikan pesan bahwa Triteos itu adalah sebagai realitas konkret yang ada di surga. Ya itulah pesan yang ingin disampaikan Allah kepada kita. Nah, tinggal panjenengan tuh mau ngeyel atau ya mau nurut, udah gitu aja. Sedulur Triteos panjenengan cobalah. Kalau panjenengan masuk dalam dunia apologet,
ya melalui Zoom, melalui StreamYard dan sebagainya. Kadang saya tuh cukup prihatin ya. Ada semacam mental block yang aneh dalam bagaimana orang Kristen itu membaca kitab Wahyu. Wah, kadang tuh saya nggak ngerti apa di pikiran mereka gitu loh. Jadi kalau kita tuh menyimpulkan bahwa ada triteos di kitab Wahyu, kesimpulan mereka itu kita sedang memutilasi Allah. Wah, bingung saya tuh. Ya saya paham itu sumbernya dari para teolog homoousios yang mereka sedang membrainwash umatnya, ya menakut-nakuti supaya nggak kehilangan umat, gitu loh. Supaya ketika mereka membaca kitab Wahyu itu nggak mereka percaya dengan pesan yang disampaikan Tuhan bahwa ada triteos di dalam realitas konkret di surga. Jadi mereka menakut-nakuti dengan istilah yang menurut saya itu aneh gitu loh. Orang Kristen memutilasi Allah sehingga Allahnya menjadi triteos. Ya saya sih ya nggak punya apa ya semacam reaksi yang berlebihan gitu loh. Ya saya tetap kasihan gitu loh dengan umat yang dihasut untuk meludahi kitabnya sendiri. Ya kan? Lah kan itu kita bacakan dari Alkitab, bukan dari buku primbon. Ya kan? Kronologis perjamuan kawin anak domba Anda baca dari mana? Alkitab kan? Ya kan? Bukan buku primbon kan? Iya. Kan kalian kalau membaca kitab Wahyu kan ya ketemu itu lagi. Ya kan? Membaca kitab Wahyu ya ketemu itu lagi. Panjenengan itu kan cinta firman Tuhan. Tentu saja di saat-saat senggang yang pengen kan membaca kitab Wahyu, merenungkan kitab Wahyu. Ya kan ketemu lagi tentang realitas konkret di surga. Ketemu lagi dengan perjamuan kawin anak domba. Kalau kalian mengaminkan apa yang diajarkan oleh teolog-teolog kalian yang membrainwash kalian, ya kalian sama halnya meludahi kitab kalian sendiri. Cobalah panjenengan ini ya gunakan hati nurani panjenengan. Apakah yang saya sampaikan ini benar atau salah? Monggo silahkan gitu. Makanya saya berkali-kali bilang sama ya mereka yang mengikuti channel saya, orang jujur itu nggak akan tahan di doktrin homoousios. nggak akan tahan. Ya, kalau dia itu bisa bertahan di doktrin homoousios itu ya karena di brainwash saja. Di brainwash saja, jadi free will-nya sudah seperti robot. Ya. Kalau mereka membrainwash kan pakai ayat-ayat yang itu banyak sekali ngerentep gitu. Sampai kalau dibuat konten di Zoom itu sampai bisa 5 halaman. Heran saya tuh. Aduh, kok ya pada suka gitu loh. Entah apa gitu loh. Pada suka gitu loh. Padahal itu semua tuh brainwash semua. Namanya juga sedang berjuang ya bro ya. Berjuang di jalur yang menurut saya itu benar gitu kan. Jalur triteos ini. Ya tentu saja ya banyak halangan gitu. Tapi saya tuh satu hal yang tidak menduga itu halangannya tuh aneh-aneh gitu loh bro. Aneh-aneh. Jadi salah satunya yaitu yang tadi saya bilang itu. Doktrin triteos tuh memutilasi Allah. Nah itu saya merasa aneh gitu loh. Ya memang ya dia tidak sedang
berbicara dengan saya gitu. Ya tapi ini bisa, itu ditujukan kepada doktrin Triteos gitu. Bisa, ya saya harus bisa memberikan penjelasan, memberikan jawaban kepada mereka yang menyimak konten saya, ya, melihat konten saya. Ya karena memang yang beredar di kalangan-kalangan para teolog homoousios ya seperti itu. Untuk mencegah para jemaat itu supaya tidak percaya dengan doktrin Triteos, ya mereka membrainwash umat dengan ungkapan Anda tidak bisa memutilasi Allah. Aneh bro, aneh. Mereka tuh selalu menyebut tentang triados ya, Bapa, Firman, dan Roh. Free will-nya Allah prima causa pada Bapa, kedikdayaan berkata-kata pada Firman, ausios hayat hidup pada Roh. Lah kalau yang dimaksud itu ya memang benar tidak bisa dimutilasi. Tapi kan triados ini nggak punya realitas konkret di surga. Ya karena mereka ini kan Allah prima causa ini kan sifatnya ausiosnya transenden. Lah kalau ausios transenden ya nggak punya realitas konkret bro. Tujuan Tuhan atau Allah prima causa menghipostasis dirinya atau anak Allah juga menyatakan dirinya supaya pesannya tuh nyampe kepada orang-orang Kristen. Supaya nyampe bahwa kita ini, Triteos ini subordinat. Supaya kalau panjenengan sebagai manusia yang memiliki free will yang excellent, juga setidak-tidaknya juga menuruti anak Allah yang subordinat kepada Bapa, ya panjenengan sebagai manusia ya juga subordinat kepada anak Allah. Itu yang pesan ingin disampaikan gitu loh. Wah, bukan pesan terus memutilasi Allah begitu. Aduh. Maka saya pastikan ya, ungkapan-ungkapan seperti itu ungkapan diabolik dan satanik. Ya, supaya apa? Supaya panjenengan kalau membaca kitab Wahyu itu benar-benar blereng ya. Buta. Nggak bisa lihat. Nggak bisa lihat. Ya, baca sih baca memang bisa, tapi nggak ngerti maknanya. Kalau panjenengan nggak ngerti maknanya tentang Triteos dengan realitas konkret di surga, ya panjenengan nggak akan ngerti makna subordinat. Kalau panjenengan nggak mengerti makna subordinat, tentu saja panjenengan juga nggak akan mengerti makna panjenengan juga subordinat terhadap anak Allah. Ya kerajaan Tuhan kan memang begitu, hierarki. Allah Bapa prima causa, di bawahnya anak Allah mengepalai gereja, gereja itu mengepalai umat-umat yang ada di bawahnya. Ya, mereka disusun sebagai batu bangunan yang rapi. Loh, kenapa sih kita harus memiliki tatanan yang sangat rapi seperti ini? Ya supaya semua orang itu berfungsi sesuai talentanya. Aduh bro, semuanya tuh ada tujuannya. Ya, pesan-pesan yang ingin disampaikan Allah tuh semua ada tujuannya. Jadi kalian tuh jangan ngawur. Ya, ngawur menyatakan bahwa kalau doktrin Triteos itu sedang memutilasi Allah. Aduh. Wes. Ya nggak apa-apa panjenengan punya kepercayaan seperti itu ya, panjenengan akan kejedot. Ya kejedot panjenengan kalau baca kitab Wahyu perjamuan kawin anak domba nggak akan mudeng. Ya, subordinat nggak akan mudeng, ya panjenengan juga nggak akan mudeng. Bagaimana subordinat terhadap anak, mengerti kehendak anak Allah yang nggak mudeng. Nah itu sudah begitu tatanannya. Kalau panjenengan nggak mudeng yang sederhana, yang rumit apalagi juga nggak akan mudeng.
Ya semua apa yang diilhamkan Allah itu kan melalui tulisan-tulisan itu kan ada tujuannya. Gitu loh bro. Ya memang kenyataannya memang perjamuan kawin anak domba itu triteos. Mau panjenengan bolak-balik ya memang kejedot di situ. Triteos. Loh saya sudah baca bolak-balik bro. Ya waktu awal-awal saya dulu kan juga mantan wanes ya. Saya waktu baca itu bolak-balik awal-awal ya pengennya nggak begitu. Pengennya ya nggak triteos, pengennya saya loh saat itu loh ya. Pengennya nggak begitu. Pengennya ya satu Allah saja gitu. Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Pengennya begitu. Oh, tapi saya baca berulang-ulang kok nggak begitu ya. Kok Tuhan Yesus itu anak domba menerima gulungan kitab. Kalau dia menerima gulungan kitab berarti ada yang memberi. Kalau yang memberi ya nggak bisa kalau itu juga Tuhan Yesus Kristus, yaitu pasti Allah Bapa yang sedang berhipostasis tentang dirinya di surga. Ya itu harus kita terima gitu loh, sebagai realitas konkret yang ada di surga. Triteos itu memang realitas konkret yang ada di surga. Ya harus kita terima. Mau nggak mau ya itu memang realitas konkret yang ada di surga. Panjenengan kalau menolak tentang kebenaran itu, sama halnya panjenengan meludahi kitab suci panjenengan sendiri. Ya lama-lama juga akan bulat, lama-lama juga akan lungsep. Ya sekarang pilihan di tangan panjenengan. Mau bagaimana terserah panjenengan. Saya kan hanya membuka pikiran panjenengan melalui konten ini. Ya kalau panjenengan percaya tentang doktrin triteos ya matur nuwun. Puji Tuhan, alhamdulillah. Ya kan? Tapi kalau kalian masih tetap percaya dengan teolog-teolog kalian ya, yang menyatakan bahwa doktrin triteos itu memutilasi Allah, ya wes. Ya kan? Dada sayonara. Ya, silakan. Silakan ikuti doktrin panjenengan. Ya sampai mati panjenengan nggak akan paham tentang kitab Wahyu itu, nggak akan. Loh kok bisa begitu ya? Panjenengan sudah memutuskan untuk membutakan diri dari kebenaran. Ya, perjamuan kawin anak domba itu salah satu faktor kejadian terpenting di kitab Wahyu. Kalau nggak ngerti ya sudah nggak akan ngerti. Ya kan? Yang lain-lain itu kan ya apa ya istilahnya sebagai tambahan adisional dari kejadian penting perjamuan kawin anak domba. Kalau yang terpenting nggak ngerti ya untuk yang lain-lain apalagi. Itu ya sedulur ya, clear ya penjelasan saya ya. Apa yang saya sampaikan ini menjelaskan dengan jelas bahwa doktrin triteos memutilasi Allah itu sama sekali tidak benar. Ya, doktrin triteos memang merupakan sebuah realitas konkret di surga. Ya, panjenengan boleh renungkan dan terima kasih untuk panjenengan yang mau mendukung ikut pergerakan triteos. Salam triteos, salam satu keluarga Allah. Tuhan memberkati.